melanjutkan alur cerita film serial Invasion. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Diperlihatkan Trev merenungi kematian teman dekatnya itu, hingga dirinya tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi saat ini. Trev kembali ke markasnya dan melihat keadaan sepi, tak ada seorang pun di sana. Ia kemudian memeriksa ruangan demi ruangan, tak ada seorang pun yang ada di markas tersebut. Ia melihat foto anaknya yang membuat Trev semangat kembali untuk pulang ke rumah. Trev lantas menghubungi pusat, memberitahu apa yang terjadi di pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Sayangnya tak ada balasan yang ia terima, membuat Trev begitu frustasi dan kebingungan apa yang terjadi saat ini. Hingga dirinya menemukan sebuah kertas yang menyatakan sebuah evakuasi darurat dilaksanakan seketika. Sebuah serangan muncul dari zat yang tidak dikenali dan bersifat korosif. Dan film pun baru dimulai. Di lain tempat, Ahmed diajak Pak Sutri untuk pergi ke toko mengambil persediaan makanan. Namun Ahmed tak ingin pergi. Akhirnya Anissa yang akan pergi untuk mencari persediaan. Luke meminta agar ibunya tetap berhati-hati. Sedangkan di London, para murid yang selamat dari tebing melihat sebuah truk yang terbengkalai. Mereka begitu senang mendapatkan begitu banyak makanan dalam truk tersebut. Jamila berasumsi jika supir truk mengalami kecelakaan. Alhasil truknya ditinggal begitu saja. Di sana Casper melihat sebuah zat hitam yang berada di bawah tempat duduk sang sopir. Tiba-tiba muncul sebuah frekuensi suara. Casper lantas memanggil Alfie yang tahu cara menggunakan radio. Alfie berusaha meminta bantuan. Diperlihatkan jendela truk yang pecah akibat sesuatu. Ketika Alfie mengganti salurannya, muncul sebuah suara yang mengerikan membuat Casper kembali mengalami kejang-kejang. Sedangkan di Jepang, Mitsuki kembali menemui Hashimoto. Ia menunjukkan rekaman saat hancurnya pesawat Hinata. Mitsuki menjelaskan jika suara Wajo itu masih ada. Hal itu menandakan jika para kru masih selamat. Ternyata memang bukan Mitsuki saja yang mendengar suara Wajo di pesawat Hinata. Bahkan sekarang antariksa Jepang sedang mencari tahu apa arti kata Wajo. Di lain sisi, Anissa berhasil sampai di sebuah toko. Sayangnya semua persediaan makanan telah habis dijarah manusia. Hingga beberapa tentara menemukan Anissa. Anissa lalu memberitahu bahwa dirinya adalah dokter. Para tentara senang karena mereka sedang kekurangan dokter. Mereka akan memberikan Anissa persediaan makanan jika mau menjadi relawan. Akhirnya Anissa akan dibawa pergi bersama para relawan yang lainnya. Kembali ke London, Monty yang geram akhirnya membuang radio itu. Ia beranggapan bahwa teroris telah menyerang membuat kekacauan ini semua terjadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan Trev begitu kebingungan apa yang terjadi, dirinya lalu menguburkan jasad Savas. Ia berencana pulang kembali ke Amerika meskipun mustahil. Kembali ke London. Di sana Casper tahu bahwa yang dikatakan Monty tentang orang tuanya benar adanya. Monty tak ingin pulang dan melihat ayahnya yang selingkuh membuat ibunya depresi. Beruntung Jamila dan Casper berhasil membujuk Monty untuk pulang ke rumah. Sayangnya beberapa dari mereka akan tetap tinggal di truk hingga bantuan datang. Di sisi lain terlihat Anissa sampai di pengungsian dengan banyaknya korban jiwa. Anissa lantas menjadi dokter di tempat itu, membantu para relawan mengobati warga yang terluka. Di sana Anissa melihat sebuah zat hitam aneh yang berada di dalam luka pasien itu. Setelah zat itu diambil, detak jantung sang pasien kembali menjadi normal.
Sedangkan di Jepang, Hashimoto memberitahu sebuah suara yang diindikasi sebagai sinyal secara berulang-ulang. Mitsuki menjadi penasaran apa sebenarnya itu alien. Tiba-tiba seseorang menelpon Hashimoto. Ia diberitahu bahwa Amerika dan sekutu mengajak bekerja sama untuk mencari apa yang terjadi. Hashimoto mendukung Mitsuki untuk menyelamatkan Hinata. Ia memberikan kartu akses untuk memasuki ruangan di tempat itu. Di sisi lain, Trev berhasil menghubungi istrinya. Istrinya lalu memberitahu bahwa terjadi sebuah insiden misterius yang terjadi di seluruh dunia. Sayangnya Trev tak tahu semua itu. Lalu ada siaran langsung oleh Presiden Amerika untuk seluruh dunia bahwa ada kejadian darurat penyerangan komunikasi infrastruktur yang mengakibatkan korban jiwa. Ia memberitahu bahwa mereka tak sendirian ada di muka bumi. Sebuah kedatangan alien yang membuat mereka harus bersatu. Mereka akan menghadapi segala macam bahaya bersama-sama. Hal itu membuat Anissa begitu khawatir dengan kondisi keluarganya saat ini. Bahkan dirinya akan segera dipindahkan ke jalan raya karena para warga banyak yang terluka. Sedangkan Trev akan segera pulang menemui keluarganya. Beberapa warga merasa jika semua ucapan presiden hanyalah kebohongan. Namun kenyataannya memang mereka sedang diserang oleh sesuatu. Namun sampai saat ini masih belum diketahui apa yang menyerang mereka. Anissa lantas menghentikan mobil itu dan ia berniat kembali menemui keluarganya. Anissa terus berlari kembali menemui Luke dan Sarah. Di jalan ia melihat beberapa pasukan tewas dengan mengenaskan. Entah sepertinya ada sesuatu yang telah menyerang mereka beberapa waktu lalu. Anissa begitu kebingungan dengan apa yang terjadi saat ini. Dia menaiki sebuah mobil militer. Sayangnya mobil itu tak bisa menyala. Akhirnya Anissa mengambil senjata milik salah satu tentara dan segera kembali menemui keluarganya. Anissa akhirnya sampai di rumah yang berada di hutan. Sayangnya keadaan sudah begitu sepi. Ia terus mencari hingga melihat anjing peliharaan pasutri rumah itu tewas mengenaskan. Mendadak sebuah suara mengerikan muncul membuat Anissa ketakutan. Beruntung ia berhasil diselamatkan. Ternyata Ahmed dan yang lainnya masih selamat. Mereka disuruh untuk diam agar tetap aman. Mereka beranggapan para alien itu ingin memakan dan membawa mereka. Anissa lalu menenangkan anak-anaknya dan memberikan permen yang ia temukan. Terlihat pasutri itu begitu ketakutan. Bahkan istri pemilik rumah beranggapan jika Anissa dan Ahmed membuat persediaan makanan mereka habis. Ia mengusir Anissa dan keluarganya dari rumah itu. Namun sang suami tak setuju dan menyuruh Anissa dan yang lain tetap di loteng. Ketika keributan sedang terjadi, tiba-tiba saja Sarah terjatuh dari loteng membuat dirinya begitu ketakutan dan menangis. Beruntung Anissa berhasil menenangkannya. Anissa harus segera bersembunyi sebelum makhluk itu menemukan mereka berdua. Terlihat para alien itu memburu manusia seperti tikus. Tak lama kemudian sebuah getaran hebat terjadi dan tak sengaja kaki sang istri terjatuh. Ia pun ditarik oleh sesuatu. Ahmed dengan perlahan membawa Luke pergi dari sana. Begitu juga Anissa dan Sarah secara perlahan keluar dari tempat itu. Anissa berusaha menenangkan Sarah yang masih trauma atas yang terjadi sebelumnya. Sementara itu Ahmed dan Luke berusaha pergi dari rumah itu. Anissa melihat suami dan anaknya di lantai 2 dan memberitahu jika makhluk itu berada di ruang makan. Anissa menyuruh Ahmed untuk segera bergegas pergi dari sana. Dengan perlahan mereka menuruni tangga. Ahmed berencana pergi keluar bersama Luke. Namun Anissa mengajak Luke untuk pergi bersama ibunya. Sementara Ahmed berusaha untuk pergi keluar menyelamatkan diri. Sayangnya makhluk itu muncul kembali. Anissa berusaha memberitahu Ahmed bahwa bahaya telah mendekatinya. Sayang Anissa terlambat hingga Ahmed diserang oleh makhluk tersebut.
Mereka berusaha kabur secepat mungkin dari rumah itu. Anissa bergegas membawa anak-anaknya untuk keluar dari sana. Bahkan makhluk tersebut terus mengejar mereka. Ketika mereka masuk ke dalam mobil, terdengar suara tembakan dari sang pemilik rumah. Anissa bergegas mengambil kunci dan menyalakan mobil itu. Sayangnya orang itu langsung diserang. Bahkan Anissa yang panik membuat mobilnya tersangkut di batang pohon. Tak disangka makhluk itu menyerang mobil mereka, membuat Anissa bergegas menyelamatkan kedua anaknya itu. Meski telah ditembaki, makhluk itu tetap saja masih hidup. Anissa tak sengaja melihat batu yang ditemukan oleh Luke. Ia menggunakan batu itu untuk menyerang makhluk tersebut. Ternyata usaha Anissa berhasil membuat makhluk itu tewas mengenaskan. Terdengar di radio jika semua wilayah telah diserang oleh makhluk mengerikan ini. Anissa lantas membuang makhluk itu dan segera menjalankan mobilnya. Tiba-tiba Ahmed keluar dari rumah yang ternyata dirinya masih hidup. Namun luka yang ia derita cukup parah, membuat Ahmed harus segera mendapatkan pertolongan. Dan film pun bersambung.